Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal OSN ya, atau Olimpiade Sains Nasional, yaitu mata pelajaran IPS ya, SD atau MI ya, tahun 2025 beserta kunci jawabannya ya. Ini untuk latihan persiapan menghadapi OSN ya, Olimpiade Sains Nasional ya, tahun 2025 ini ya, khusus mata pelajaran IPS. Dan mari kita mulai latihannya. Pulau yang paling luas di Indonesia adalah A. Jawa, B. Papua, C. Kalimantan, D. Sumatera. Jawaban yang benar adalah B. Papua ya, jawabannya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra titik-titik dan titik-titik. A. Hindia dan Pasifik, B. Hindia dan Atlantik, C. Atlantik dan Pasifik, D. Pasifik dan Arktika. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik ya. A jawabannya. Kota di Inggris yang merupakan batas waktu untuk mengubah tanggal internasional adalah A. Greenwich, B. Liverpool, C. Manchester, D. London. Jawaban yang benar adalah A. Greenwich ya, jawabannya A jawabannya. Salah satu negara pendiri ASEAN yaitu A. Laos, B. Kamboja, C. Myanmar, D. Filipina. Jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu Filipina. Salah satu negara pendiri ASEAN yaitu Filipina, D ya jawabannya. Berikut ini bukan merupakan latar belakang berdirinya ASEAN, yaitu A. Persamaan agama, B. Persamaan kepentingan, B. Persamaan nasib, C. Persamaan letak geografis. Jawaban yang benar adalah A. Persamaan agama ya. A jawabannya. Lambang ASEAN yang melambangkan persahabatan yaitu A. Batang padi, B. Lingkaran, C. Warna kuning, D. Warna merah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu lingkaran ya jawabannya. Salah satu tujuan ASEAN yaitu A. Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi negara Asia Timur, B. Meningkatkan ekonomi di kawasan Asia Timur, C. Meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Timur, D. Menyediakan fasilitas latihan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jawaban yang benar adalah D. Menyediakan fasilitas latihan
dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jawabannya. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial yaitu A. Defense Minister Meeting, B. Olimpiade ASEAN, C. Kerjasama mencegah dan memberantas narkoba, D. Kerjasama di bidang perhubungan dan komunikasi. Jawaban yang benar adalah C. Kerjasama mencegah dan memberantas narkoba, ya. C jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu Rini menasihati Rian agar rajin belajar untuk menghadapi ujian nasional. Nah, ilustrasi tersebut menunjukkan interaksi sosial antara A. Individu dan kelompok, B. Individu dan individu, C. Kelompok dan kelompok, D. Kelompok dan individu. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah B, ya, individu dan individu, ya. Jadi B, ya, individu dan individu. B, ya, jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah A. Belanda melakukan provokasi terhadap pejuang Surabaya, B. Tewasnya Brigjen AWS Malabi, C. Inggris terang-terangan membantu nikah. Nah, adanya bentrokan antara pejuang Surabaya dengan pasukan Belanda. D, ya, adanya bentrokan antara pejuang Surabaya dengan pasukan Belanda. Oke, maka jawaban yang benar adalah B. Tewasnya Brigjen AWS Malabi, ya. B jawabannya. Apakah negara maritim itu? A. Memiliki gunung-gunung yang banyak, B. Memiliki daratan luas, C. Memiliki jumlah penduduk yang banyak, D. Memiliki perairan luas. Jawaban yang benar adalah D, yaitu memiliki perairan yang luas, ya. D jawabannya. Candi Borobudur merupakan kenampakan buatan yang merupakan ikon dari provinsi. A. Daerah Istimewa Yogyakarta, B. Jawa Barat, C. Jawa Timur, D. Jawa Tengah. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Jawa Tengah. Jawabannya D, Jawa Tengah. Kota di Inggris yang merupakan batas waktu untuk mengubah tanggal internasional adalah A. Liverpool, B. Greenwich, C. London, D. Manchester. Jawaban yang benar adalah B, ya, Greenwich jawabannya. Salah satu negara pendiri ASEAN yaitu
A. Kamboja, B. Filipina, C. Laos, D. Myanmar. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Filipina jawabannya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, interaksi yang berupa pergerakan orang disebut A. Transportasi, B. Konspirasi, C. Mobilitas penduduk, D. Komunikasi. Jawaban yang benar adalah C. Mobilitas penduduk. C ya jawabannya. Tawuran antar supporter sepak bola terjadi karena adanya perilaku saling mengejek, mencela tim lawan. Peristiwa tersebut menunjukkan interaksi sosial disosiatif berbentuk A. Konflik, B. Kontroversi, C. Kompetisi, D. Akomodasi. Jawaban yang benar adalah A, yaitu konflik jawabannya. Perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam A. Ideolog, B. Kepentingan, C. Sumber daya alam, D. Letak geografi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu kepentingan jawabannya. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah A. Menambah devisa negara, B. Munculnya ketergantungan suatu negara, C. Pelaksanaan politik dumping, D. Munculnya pergeseran budaya. Jawaban yang benar adalah A. Menambah devisa negara. A jawabannya. Laut yang menjorok ke daratan disebut A. Palung, B. Tanjung, C. Danau, D. Teluk. Jawaban yang benar adalah D, yaitu teluk jawabannya ya. D, teluk jawabannya. Ciri khas candi agama Buddha adalah terdapat bangunan yang menyerupai lonceng yang disebut A. Stupa, B. Nekara, C. Makara, D. Yupa. Jawaban yang benar adalah A. Stupa jawabannya. Kitab Sutta Soma dikarang oleh A. Pun Prapanca, B. Mpu Panulu, C. Mpu Sendok, D. Mpu Tantular. Jawaban yang benar adalah D ya, Mpu Tantular. D jawabannya. Oke, kita lanjut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab A. Ramayana, B. Arjuna Wijaya, C. Negara Kertagama, D. Sutta Soma. Jawaban yang benar adalah
D ya, yaitu Sutasoma ya. D jawabannya. Suku Osing berasal dari A. Bali, B. Madura, C. Jawa Barat, D. Jawa Timur. Jawaban yang benar adalah D. Jawa Timur ya. D jawabannya. Nama asli dari Kapitan Patimura adalah A. Spataru, B. Thomas Edison, C. Dulstedt, D. Thomas Matulesi. Jawaban yang benar adalah yaitu D. Thomas Matulesi ya jawabannya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya ya. Soal 25. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh A. Samudra, B. Jumlah penduduk, C. Benua, D. Letak geografis dan astronomis. Jawaban yang benar adalah D. Letak geografis dan astronomis. D jawabannya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apakah itu? A. Benua Hindia dan benua Pasifik, B. Benua Indonesia dan B. Benua Australia dan benua Asia, C. Benua Indonesia dan benua Australia, D. Benua Asia dan benua Hindia. Jawaban yang benar adalah B. Benua Australia dan benua Asia ya. Jawabannya adalah B. Secara geografis, di Indonesia ada berapakah jumlah samudra? A. 5, B. 2, C. 3, dan D. 6. Jawaban yang benar adalah B. 2 jawabannya. Oke, ini garis lintang adalah A. Garis menurun pada permukaan bumi, B. Garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi, C. Garis yang ada di bumi, D. Garis yang lurus. Jawaban yang benar adalah B, yaitu garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Itu ya jawabannya. Sungai Musi ada pada pulau A. Sulawesi, B. Kalimantan, C. Jawa, D. Sumatera. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Sumatera jawabannya. Indonesia terletak di antara dua benua. Hal tersebut menunjukkan letak Indonesia secara A. Astronomis,
B. Garis lintang. C. Geografis. D. Yuridis. Jawaban yang benar adalah C, yaitu geografis. Jawabannya C, geografis. Perlawanan VOC di Banten dipimpin oleh A. Thomas Matulesi, B. Sultan Ageng Tirtayasa, C. Sultan Hasanuddin, D. Pangeran Diponegoro. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. B ya jawabannya. Tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, Said Melik, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, B. Wikana, Yusuf Konto, dan Sultan Syahrir, C. Insinyur Soekarno, Dr. Muhatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, D. Soekarni, Sultan Syahrir, dan Drs. Muhatta. Jawaban yang benar adalah C. Insinyur Soekarno, Dr. Muhatta, dan Mr. Ahmad Subarjo ya. Jadi jawabannya adalah C. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan A. Lord Killian, B. Jenderal Sir Philip Christison, C. A.H.S. Loving, D. Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Jawaban yang benar adalah D ya, yaitu Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi jawabannya. Orang yang berjasa mengetik teks proklamasi adalah A. Said Malik, B. Drs. Muhatta, C. Drs. Sutomo, dan D. Insinyur Soekarno. Jawaban yang benar adalah A. Sayuti Malik jawabannya. Oke. Tokoh pemimpin perlawanan di Singaparna, Jawa Barat bernama A. K.H. Ahmad Dahlan, B. K.H. Zainal Mustafa, C. K.H. Zainal Arifin, D. Ki Haji atau K.H. Abdurrahman Wahid. Jawaban yang benar adalah B. Ki Haji Zainal Mustafa ya, B jawabannya. 1. Mr. Ahmad Subarjo, 2. Mr. Supratman, 3. Ki Haji Wahid Sahsim, 4. Ki Haji Mas Mansur. Yang termasuk anggota panitia 9 adalah A. 3 dan 4, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, B. 2 dan 4 ya, C. 1 dan 3, D. 1 dan 2. Jawaban yang benar adalah C. 1 dan 3. 1 Mr. Ahmad Subarjo dan 3 adalah Ki Haji Wahid Hasyim. BPU PKI diketuai oleh A. Mr. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Yamin, C. Abdul Kahar Muzakir, D. Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Jawaban yang benar adalah D. Dr. Rajiman Widyo Diningrat. D ya jawabannya.
Peristiwa Rengas Dengklok memberikan manfaat, yaitu A. Proklamasi kemerdekaan Seizen Jepang. B. Soekarno-Hatta menjadi aman. C. Dibuatnya naskah proklamasi kemerdekaan. D. Disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah D. Disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia harus berhadapan dengan A. Jepang, Prancis, dan Belanda. B. Jepang, Belanda, dan Sekutu. C. Jepang dan Inggris. D. Jepang dan Belanda. Jawaban yang benar adalah B. Jepang, Belanda, dan Sekutu ya jawabannya. Kedatangan pasukan Sekutu pada akhirnya disambut dengan perlawanan oleh rakyat Indonesia karena A. Membawa pasukan Nika, B. Melucuti tentara Jepang, C. Membantu pasukan Jepang, D. Mengubah pemerintahan RI. Jawaban yang benar adalah A, yaitu membawa pasukan Nika ya atau Nica. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum di Bandung yang isinya A. Agar tentara rakyat Indonesia mengosongkan kota Bandung. B. Agar rakyat Bandung yang memiliki senjata menyerahkan diri kepada Belanda. C. Agar rakyat Bandung membantu Sekutu melucuti senjata tentara Jepang. D. Agar rakyat membakar kota Bandung. Jawaban yang benar adalah B. Agar rakyat Bandung memiliki senjata menyerahkan diri kepada Belanda. B jawabannya. Jenis angin Fon yang bertiup dari arah selatan Cirebon yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut adalah A. Angin kumbang, B. Angin gending, C. Angin bahoro, D. Angin wambrau. Jawaban yang benar adalah A. Angin kumbang. Jawabannya A. Angin kumbang. Hewan langka di Pulau Kalimantan yang terancam punah akibat pembukaan lahan perkebunan dan perburuan liar adalah A. Badak dan orangutan, B. Gajah dan orangutan, C. Orangutan dan bekantan, D. Orangutan dan harimau. Jawaban yang benar adalah D, yaitu orangutan dan harimau ya. D jawabannya. Provinsi di Indonesia yang berpotensi besar mengekspor ikan tuna, mutiara, dan rumput laut adalah A. Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, B. Jawa Barat dan NTT, C. Maluku dan NTB, D. Papua dan Aceh. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Maluku dan NTB jawabannya. Bencana alam likuifaksi berpotensi terjadi pada daerah yang memiliki karakteristik A. Daerah aluvial dan bekas sedimentasi, B. Dataran rendah yang padat penduduk, C. Dekat dengan sumber letusan gunung berapi, D. Daerah pesisir yang rawan tsunami. Jawaban yang benar adalah D ya,
yaitu daerah pesisir yang rawan tsunami. Nelayan tradisional berangkat melaut untuk mencari ikan dengan memanfaatkan keadaan alam berupa A. Angin lokal, B. Angin laut, C. Angin darat, D. Angin lembah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu angin darat. Jawabannya C, angin darat jawabannya. Lanjut. Salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru dalam mewujudkan program revolusi hijau diantaranya adalah A. Memperbanyak jumlah bibit tradisional agar tidak merusak alam, B. Melakukan program diversifikasi pertanian, C. Melakukan deforestasi hutan, D. Pembukaan lahan pertanian baru dengan pembakaran hutan. Jawaban yang benar adalah B, ya, melakukan program diversifikasi pertanian. Dampak yang paling terasa dalam pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda adalah A. Pendirian sekolah-sekolah umum untuk semua warga Hindia Belanda tanpa terkecuali, B. Kebebasan berpolitik dalam Volksraad bagi warga Hindia Belanda, C. Terjaganya kualitas tanaman perkebunan milik pemerintah maupun pribumi sebagai dampak dari irigasi, C. Lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. D. Lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. Jawaban yang benar adalah D, ya, yaitu lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. D jawabannya. Pak Rafli seorang petani yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian. Nah, perilaku positif Pak Rafli yang mencerminkan upaya tersebut adalah A. Mendaur ulang kertas bekas, B. Menghijaukan hutan yang gundul, C. Menggunakan pupuk organik di lahannya, D. Menggunakan penebangan pohon-pohon tua. Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan pupuk organik di lahannya. C, ya, jawabannya. Contoh makanan khas dari Gresik yaitu A. Nasi kerawu, B. Serabi, C. Rendang, D. Kerak telur. Jawaban yang benar adalah A, yaitu nasi kerawu jawabannya. Pak Denny tinggal di wilayah pegunungan. Wilayahnya berupa lereng dengan didukung suhu yang sejuk. Nah, kondisi geografis wilayah tersebut dapat dioptimalkan Pak Denny untuk mengembangkan bagian ekonomi di sektor A. Perdagangan, B. Perkebunan, C. Perindustrian, D. Perikanan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu perkebunan, ya. B jawabannya. Masjid Agung Demak merupakan peninggalan sejarah yang terdapat di provinsi A. Jawa Timur, B. Jakarta, C. Jawa Tengah, D. Jawa Barat. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Jawa Tengah, ya. C jawabannya. Yang bukan termasuk dampak positif dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim adalah A. Keindahan alamnya berpotensi wisata, B. Menjadi transit jalur perdagangan dunia, C. Mempunyai beragam kebudayaan, D. Sering terjadi bencana alam. Jawaban yang benar adalah
D. Yaitu sering terjadi bencana alam. Ulos merupakan salah satu hasil budaya suku Batak. Kain ini hanya dapat dibuat dengan cara tradisional. Keunikan tersebut menyebabkan banyak wisatawan membeli ulos sebagai cenderamata. Kondisi tersebut berdampak positif bagi warga, yaitu A. Memperkenalkan produk asli daerah. B. Menambah jumlah komoditas daerah. C. Meningkatkan penghasilan warga. D. Membuka peluang usaha warga. Jawaban yang benar adalah C. Meningkatkan penghasilan warga, ya. C jawabannya. Contoh interaksi di bidang pendidikan adalah A. Kegiatan jual beli di pasar. B. Dedi membantu ayah mencuci sepeda motor. C. Dokter mengobati pasien. D. Siswa mengikuti kegiatan pramuka. Jawaban yang benar adalah D. Siswa mengikuti kegiatan pramuka. D jawabannya. Yang merupakan sikap menghargai usaha orang lain adalah A. Jika sudah berhasil, sebaiknya kita perlu membantu usaha orang lain. B. Mengganggu usaha orang lain. C. Melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. D. Iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. C jawabannya. Tujuan utama bangsa-bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia adalah untuk A. Mencari tanah jajahan. B. Mencari sumber rempah-rempah. C. Membuktikan bentuk bumi bulat. D. Menyebarkan agama Kristen. Jawaban yang benar adalah B. Mencari sumber rempah-rempah, ya. B jawabannya. Perang Padri tahun 1825 atau 1825 timbul akibat A. Belanda ikut campur membantu kaum adat. B. Hasil panen rakyat dirampas oleh Belanda. C. Penarikan pajak tanah yang cukup tinggi. D. Pertentangan kaum adat dengan kaum ulama. Jawaban benar adalah D. Yaitu pertentangan kaum adat dengan kaum ulama. Jawabannya. Danau Toba merupakan danau terluas di Indonesia, terletak di provinsi A. Sumatera Selatan, B. Sumatera Utara, C. Sulawesi Tenggara, D. Kalimantan Barat. Jawaban yang benar adalah B. Yaitu Sumatera Utara. Jawabannya. Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi pergerakan nasional adalah A. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda. B. Waktu berdirinya yang hampir bersamaan. C. Adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan. D. Adanya kesadaran tentang arti pentingnya berpolitik. Jawaban yang benar adalah C. Adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan. C jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, soal selanjutnya. Pengaruh kondisi geografis wilayah Indonesia bagi kehidupan sosial dan budaya bangsa adalah A. Memecah belah bangsa Indonesia. B. Memudahkan berhubungan dengan bangsa lain. C. Sulit menjual hasil bumi Indonesia.
D. Sulit mencari lapangan kerja. Jawaban yang benar adalah B. Memudahkan berhubungan dengan bangsa lain. Cara mengatasi atau melestarikan hewan langka agar tidak punah adalah A. Memelihara hewan langka. B. Membiarkan perburuan hewan liar. C. Menebang hutan secara besar-besaran. D. Membuat suaka marga satwa. Jawaban yang benar adalah D. Membuat suaka marga satwa. Budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memelihara ternak dalam jumlah besar sesuai dengan kondisi geografisnya yaitu A. Padang lumut yang datar dan luas. B. Padang rumput yang luas. C. Dataran tinggi dan pegunungan. D. Dataran rendah dan persawahan. Jawaban yang benar adalah B. Padang rumput yang luas. B jawabannya. Negara yang masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dan seluruh wilayahnya berada di Pulau Kalimantan adalah negara A. Laos. B. Brunei Darussalam. C. Filipina. D. Malaysia. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Brunei Darussalam ya. B jawabannya. Negara yang mendapat sebutan The Landlocked Country. Negara yang mendapatkan sebutan The Landlocked Country adalah A. Malaysia. B. Filipina. C. Singapura. Dan D. Laos. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Laos jawabannya. Manfaat kerjasama ekonomis antara negara ASEAN bagi Indonesia adalah A. Masuknya budaya asing. B. Latihan militer bersama. C. Memperluas pasar hasil produksi Indonesia. D. Pengiriman atlet ke ASEAN. Jawaban yang benar adalah C. Memperluas pasar hasil produksi Indonesia. C jawabannya. Dalam bidang olahraga, negara ASEAN mengadakan pertandingan yang dilaksanakan 2 tahun sekali yaitu A. Olimpiade. B. Asian Games. C. Personi. D. SEA Games. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D, yaitu SEA Games jawabannya ya. D jawabannya ya. Oke, itulah yang kita pada ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Semoga video ini berguna ya untuk lomba pada Olimpiade National Sains Nasional ya, atau OSN. Oke, sampai jumpa.